Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Etika Keislaman dan Profesi IT. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengantar mata kuliah serta memahami pentingnya etika dalam dunia teknologi informasi. Ada 3 pembahasan. Yang pertama tentang pengertian etika, yang kedua etika dalam profesi IT, dan yang ketiga adalah etika dalam perspektif Islam. Kita langsung ke bagian pertama, yaitu pengertian etika. Etika secara umum dapat diartikan sebagai prinsip atau nilai yang digunakan manusia untuk menentukan perilaku yang benar dan salah. Dalam kehidupan sehari-hari, etika membantu kita mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai situasi. Dalam dunia profesional, etika menjadi pedoman agar seseorang dapat menjalankan pekerjaannya secara bertanggung jawab. Bagian kedua, etika dalam profesi IT. Dalam bidang teknologi informasi, etika menjadi sangat penting karena teknologi memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Contoh penerapan etika dalam profesi IT antara lain, yang pertama, tidak melakukan plagiarisme, tidak menyalahgunakan data, menghargai hak cipta, dan menjaga keamanan sistem. Jadi dari plagiat kita mengakuisisi ciptaannya orang lain, nah itu disebut plagiat atau masuk ke dalam plagiarisme. Jadi teman-teman hati-hati dalam mengupload konten, sharing konten, jangan sampai tidak ada referensi dari mana gitu ya, source-nya dari mana, atau kredit gitu, maksudnya kredit yang diberikan kepada kreator. Misalnya yang sering kita hadapi kan, yang sering kita lakukan adalah uh, repost ya, clipper ya, bikin-bikin klip. Nah itu diberitahu dari mana, siapa yang membuatnya, supaya kita tidak dianggap mengakuisisi atau ngaku-ngaku karyanya orang lain. Data ini juga yang kedua sering disalahgunakan juga ya, kebocoran data. Nah, jadi biasanya itu KTP sih yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, itu data KTP, data pribadi, kemudian nomor nomor HP, nomor WA juga termasuk ya. Jangan sampai kita menyebarkan nomor orang sembarangan tanpa izin. Menghargai hak cipta bisa bukan cuma ini ya, dari musik, video, tapi bisa juga hal-hal yang lain ya. Desain, bisa desain, kemudian eh, selain itu konten juga ya. Jadi kurang lebih sama seperti eh, plagiarisme itu. Jadi jangan kita mengakui produk atau ciptaan orang lain sebagai punya kita. Dan yang terakhir, menjaga keamanan sistem. Nah ini misalnya tentang sosmed ya. Yang sering kita lihat itu sosmed, Instagram, TikTok, kemudian WA. Nah itu kita salah satu supaya bisa menjaga keamanan sistemnya ya kita menggunakan
keamanan ganda. Nah, ibarat motor itu kita pakai kunci ganda atau kunci stang. Nah, sama juga dengan yang di sini saya ambil contohnya sosmed ya. Nah, kalau teman-teman mau Instagramnya, TikToknya itu nggak gampang untuk dihack orang lain, nah berarti diperkuat keamanan sosmednya. Entah ditambahkan fingerprint, ditambahkan eh, keamanan-keamanan yang lain lah ya. Dan ada juga tools atau software pihak ketiga yang bisa membantu memperkuat keamanan. Selanjutnya tentang etika dalam perspektif Islam. Dalam Islam, konsep etika sangat erat kaitannya dengan akhlak. Seorang muslim dituntut untuk memiliki akhlak yang baik dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pekerjaan. Beberapa nilai utama dalam etika Islam antara lain kejujuran, amanah, tanggung jawab, serta profesionalitas. Nilai-nilai inilah yang seharusnya menjadi pedoman bagi seorang profesional di bidang teknologi informasi. Tanpa etika, teknologi dapat disalahgunakan dan menimbulkan berbagai masalah. Tugas pertemuan 1, cari satu contoh kasus pelanggaran etika dalam bidang IT yang pernah terjadi. Kemudian tuliskan ringkasan kasusnya, dampak yang terjadi apa, kemudian pendapat teman-teman berdasarkan nilai etika Islam bagaimana, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Baik, itu saja untuk pengantar pertemuan pertama mata kuliah etika keislaman dan profesi IT. Silakan pelajari materi yang telah diberikan dan kerjakan tugas yang tersedia di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan melalui kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.